Sahabat, pembelajaran yang kedua mengenai strategi bisnis adalah bagaimana kita sebagai seorang pemimpin atau bagian pemimpin di sebuah perusahaan mampu mengembangkan perusahaan yang kita cintai. Dua hal yang harus dipunyai untuk bisa membangun dan mengembangkan perusahaan yang kita cintai. Yang pertama, harus memiliki corporate filosofi yang kuat. Yang kedua, harus memiliki corporate culture yang kuat. Jadi, dua-dua ini adalah sebagai landasan atau fundamental yang kuat agar Anda sebagai seorang pemimpin mampu membangun dan mengembangkan perusahaan Anda ke depan. Nah, kalau kita bicara corporate philosophy atau dalam bahasa Indonesia filosofi perusahaan, itu mendefinisikan mengapa dan apa dari sebuah bisnis di perusahaan Anda yang Anda cintai. Mengapa dan apa? Mengapa dan apa itu terdiri dari 3. Apakah perusahaan Anda telah memiliki visi yang baik, yang jelas, yang mudah dipahami, mudah dikerjakan oleh seluruh anggota tim Anda. Kemudian, apakah dari visi tersebut telah dijabarkan menjadi visi yang konkret, yang actionable, yang jelas juga, yang sederhana juga, yang mudah dikerjakan oleh setiap anggota di dalam perusahaan Anda. Itu mengapa dan apa, visi dan misi. Kemudian yang ketiga adalah mengapa dan apa dari sebuah bisnis perusahaan. Apakah perusahaan telah memiliki nilai-nilai inti? Nilai-nilai inti apa yang bisa menjadi fundamental perusahaan Anda? Jadi corporate culture akan terbentuk dengan baik jika corporate filosofinya, mengapa dan apanya itu jelas, mudah dipahami, mudah dikerjakan, dan memiliki persepsi yang sama di seluruh anggota perusahaan. Itu tadi corporate philosophy. Nah, bagaimana dengan corporate culture? Corporate culture. Kalau corporate philosophy terdiri 3 tadi, visi, misi, dan nilai-nilai inti. Nah, kalau corporate culture atau budaya perusahaan adalah bagaimana sekarang? Kalau corporate philosophy tadi mengapa dan apa? Tapi kalau corporate culture atau budaya perusahaan adalah bagaimana ini dilakukan, bagaimana ini dilaksanakan. Nah, ini akan dilihat dari perilaku sehari-hari setiap anggota tim di perusahaan kita. Dan apakah setiap tim di dalam perusahaan memiliki keyakinan bersama untuk mengimplementasi visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Yang ketiga, budaya perusahaan itu juga terciptanya lingkungan kerja yang menghidupkan filosofi tersebut, menghidupkan corporate filosofi untuk mencapai visi, mencapai misi, dan mencapai nilai-nilai perusahaan. Itu adalah corporate philosophy dan corporate culture. Dua-duanya harus dibangun untuk fondasi membangun perusahaan dan mengembangkan perusahaan. Sahabat,
Tadi kalau kita sebut corporate philosophy dan corporate culture, bersama-sama keduanya membentuk landasan pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan yang berkelanjutan, yang sustainability-nya tinggi. Nah, kerangka filosofi dan budaya yang kuat secara langsung mendorong pertumbuhan dengan apa? Dengan apa? Yang pertama dengan menyelaraskan tim dan menarik talenta yang terbaik. Jadi timnya diselaraskan dan kita bisa menarik orang-orang yang bertalenta tinggi. Itu yang nomor satu. Dengan kerangka filosofi dan budaya yang kuat tadi akan menjaga agar semua orang pada fokus pada kesuksesan bersama. Jadi kerangka filosofis dan budaya yang kuat ini adalah bagaimana dapat menyelaraskan tim dan menarik talenta terbaik. Bagaimana bisa menjaga agar semua orang tetap fokus pada kesuksesan bersama. Pertanyaannya, apakah di perusahaan Anda telah memiliki corporate philosophy yang kuat dan corporate culture yang kuat? Sudah punya? Oke. Bagaimana cara menyusun organisasi di perusahaan Anda untuk memiliki corporate culture yang kuat dan corporate philosophy yang kuat? Atau saya balik, corporate philosophy yang kuat dan corporate culture yang kuat. Nomor satu yang harus dilakukan adalah definisikan filosofi perusahaan Anda yang menjadi fondasi. Artinya apa? Bagaimana Anda menciptakan visi? Artinya apa? Kemana perusahaan akan menuju dalam jangka panjang? Jadi visi itu jangka panjang. Kemudian diterjemahkan dalam misi. Apa tujuan perusahaan saat ini dan siapa yang Anda layani? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah nilai inti perusahaan Anda. Prinsip-prinsip mendasar apa yang menentukan tindakan dan keputusan perusahaan Anda. Yang menentukan tindakan setiap personel di dalam perusahaan Anda. Yang keempat adalah definisikan juga alat yang dapat diterapkan. Gunakan panduan filosofi perusahaan untuk mendorong langkah demi langkah untuk menganalisis status perusahaan Anda dan mendefinisikan prinsip-prinsip inti itu dengan benar. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Yang kedua yang harus dilakukan adalah membangun budaya yang berorientasi pada pertumbuhan. Jadi ini masalah eksekusi. Membangun budaya yang berorientasi pada pertumbuhan. Apa yang harus Anda lakukan adalah bukan hanya sekedar pasang di dinding budaya kita, visi misi kita, budaya kita pasang di tembok dinding. Enggak. Untuk mencapai pertumbuhan yang sukses, fokuslah pada keamanan psikologis. Artinya, Anda sebagai pemimpin harus mampu menciptakan lingkungan di mana anggota tim Anda, karyawan Anda berbagi ide, menyuarakan kekhawatiran, dan mengambil risiko tanpa takut dihakimi. Kemudian mereka berpartisipasi dan pemberdayaan. Berikan tim Anda kepemilikan dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Itu langkah kedua yang harus Anda lakukan. Langkah ketiga adalah menyelaraskan filosofi dan budaya untuk pertumbuhan maksimal. Apa yang harus Anda lakukan? Perekrutan dan orientasi. Rekrut berdasarkan kesesuaian budaya dan keselarasan filosofis, bukan hanya keterampilan teknis saja. Kemudian kalau dia sudah bekerja, harus ada pengakuan dan penghargaan. Berikan insentif untuk perilaku yang mencerminkan nilai-nilai inti. Kemudian, ini yang paling penting, Anda harus
memiliki kepemimpinan melalui teladan, melalui model yang baik, kepemimpinan eksekutif yang harus terus-menerus memberikan contoh perilaku dan nilai-nilai yang mereka harapkan dari tim yang lebih luas. Jadi itu yang harus Anda lakukan untuk membangun perusahaan dan membuat perusahaan tetap berkembang terus-menerus. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Definisikan filosofi perusahaan Anda. Ini adalah fondasi. Kemudian membangun budaya berorientasi pada pertumbuhan. Ini adalah eksekusi. Kemudian menyelaraskan filosofi perusahaan dan budaya perusahaan untuk pertumbuhan maksimal. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran yang ketiga.